Halo sahabat Wong Cilik dimanapun Anda berada, para petani dan nelayan seluruh Nusantara. Politik semakin dinamis, politik semakin seru, dan politik semakin panas. Tetapi semoga hati kita tetap tenang, tetap damai, ya, tidak saling gontok-gontokan. Karena setiap pasang dari capres maupun cawapres yang akan berlaga dalam Pilpres 2024 adalah kader-kader terbaik bangsa. Dan siapapun nantinya yang menjadi presiden maupun wakil presiden harus kita dukung, harus kita support semaksimal mungkin. Teman-teman semua, saya ingin mencoba membuka sebuah informasi kenapa Pak Jokowi hengkang dari PDIP maupun hengkang dari Ibu Megawati, teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau kita melihat, dan tadi malam Bang Romi dari P3 mengatakan 7 kali Pak Prabowo merayu Mas Gibran, dan itu pun susah. Dan juga Pak Jokowi tidak memberikan restu pada awalnya. Teman-teman semuanya, kalau kita lihat, kita tengok persahabatan antara Pak Jokowi maupun Bu Megawati, bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang yang inginnya adalah zona tidak mempunyai musuh, ya. Jadi free enemy, ya, atau zero enemy. Artinya Pak Jokowi, sifat Pak Jokowi itu tidak ingin mempunyai musuh banyak, ya. Karena musuh-musuh itu meskipun satu, itu akan sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi berbeda dengan Ibu Megawati yang mempunyai sifat idealis, ya. Bahasa Sundanya kekeh atau ngotot dengan apa yang menjadi pemikiran beliau. Dan ini menjadi awal keretakan antara Jokowi dan Bu Megawati. Teman-teman semuanya, berawal sebenarnya ketika di periode 2019, ya, Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk bisa masuk di dalam kabinet Pak Jokowi untuk menghindari perpecahan yang luar biasa, karena saat itu muncullah cebong kampret kadrun yang ini sangat membahayakan kondisi bangsa. Sehingga Pak Jokowi memberikan kesempatan atau mengajak ke Pak Prabowo untuk bergabung di kabinet beliau. Dan tentunya tidak hanya sekedar bergabung, karena Pak Jokowi juga memberikan angin segar kepada Pak Prabowo nantinya agar Pak Prabowo bisa melanjutkan kepemimpinan, ya, Pak Jokowi setelah Pak Jokowi nanti lengser di 2024. Skenario ini yang sebenarnya sudah ada di benak Pak Jokowi. Artinya bukan menyodorkan seorang Mas Gibran menjadi kepala negara, menjadi presiden maupun menjadi wakil presiden di awalnya. Dan Pak Jokowi juga mempunyai seseorang kader terbaik yang merupakan sahabat dari Pak Jokowi, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Apa yang ada di Pak Jokowi tentunya memasangkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar agar kemenangan Pilpres itu cukup telak, ya, agar hanya satu putaran untuk bisa mengalahkan siapapun pasangan yang menjadi lawannya. Akan tetapi sekali lagi Ibu Megawati tidak mau karena mempunyai idealisme yang cukup tinggi. Inginnya 3 periode atau menciptakan hat-trick bagi PDIP. Dan 2 tahun yang lalu Pak Jokowi sebenarnya sudah menggadang-gadang atau mencoba untuk memasangkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Tetapi sekali lagi, satu hari menjelang Idul Fitri dan Pak Jokowi sudah pulang ke Solo, dipanggil secara mendadak, dan Ibu Megawati mengumumkan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP. Ini yang membuat hubungan retak, ya, hubungan retak antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Padahal, ya, Pak Jokowi sudah mempunyai pemikiran 2 kader, ya, yang terbaik untuk bisa memimpin bangsa ini adalah Pak Prabowo dengan wakilnya Pak Ganjar. Dan di periode selanjutnya Pak Ganjar bisa melanjutkan untuk melaju menjadi presiden Republik Indonesia setelah Pak Prabowo tidak mencalonkan lagi. Jadi itu yang menjadi faktor utama kenapa Pak Jokowi meninggalkan Ibu Mega. Kemudian teman-teman semuanya, stigma bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai, seolah-olah bahwa presiden ini adalah petugasnya Ibu Megawati, petugasnya partai yang mudah untuk disuruh-suruh, yang selalu kebijakannya harus meminta izin kepada Bu Megawati. Padahal teman-teman semuanya, seorang presiden adalah pilihan rakyat Indonesia yang mempunyai independensi dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan untuk pembangunannya. Tetapi sekali lagi,
Ibu Megawati selalu cawe-cawe dan selalu katakan di media maupun di depan khalayak ramai bahwa Jokowi adalah petugas partai. Ini yang Pak Jokowi tidak mau, karena Pak Jokowi ingin menjadi petugas rakyat Indonesia. Dan teman-teman semuanya patut kita ingat, ya, 7 kali Pak Prabowo meminta kepada Pak Jokowi untuk merestui Mas Gibran sebagai cawapres. Selalu ditolak oleh Pak Jokowi. Dan sebenarnya Pak Jokowi juga tidak ingin anaknya menjadi cawapres untuk periode saat ini, karena masih perlu belajar 5 tahun ke depan. Tetapi sekali lagi, ya, tidak ada yang tidak mungkin, ya, karena melihat elektabilitas Mas Gibran juga cukup tinggi, dan juga dari Pak Ganjar sudah mengumumkan Pak Mahfud MD sebagai cawapres. Ini yang membuat Pak Jokowi akhirnya merestui Mas Gibran untuk maju mendampingi Pak Prabowo. Dengan harapan teman-teman semuanya, tentunya Pak Jokowi ingin bahwa ke depan pembangunan akan berjalan dengan lancar, pembangunan akan berjalan dengan berkesinambungan, dan kebijakan-kebijakan yang sudah ditelurkan oleh Pak Jokowi tidak hilang begitu saja. Kita tunggu ke depan seperti apa, apakah Mas Gibran mampu membuktikan dalam kampanye-kampanyenya bahwa Mas Gibran bukan hanya sekedar anak seorang presiden, tetapi mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Sekali lagi, ini hanya sebuah opini, silahkan teman-teman sendiri yang akan menilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Menarik juga ya, ketika kita mendengar cuplikan video tadi, kronologis bahwa alasan kenapa Presiden Joko Widodo pada akhirnya harus memutuskan untuk hengkang dari PDI Perjuangan dan bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju. Tentu ini adalah opini pribadi dari netizen. Fakta yang terjadi hari ini di bangsa kita, di negara kita, banyak sekali hujatan-hujatan yang ditujukan kepada keluarga Presiden Joko Widodo. Di negara demokrasi memang kita semua diberi kebebasan untuk berpendapat, untuk beropini. Itu adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh masing-masing pribadi. Namun, kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai pendengar, kita sebagai penyimak, saya berharap bahwa kita harus mampu untuk menggunakan logika akal sehat kita agar kita tidak terjebak dalam narasi-narasi, dalam opini-opini yang disampaikan oleh banyak orang di media sosial. Seringkali saya mengajak pemirsa sekalian bahwa mari kita berpikir lebih kritis dalam memilah ataupun memilih berita-berita, informasi-informasi yang berguna bagi kita. Saya berharap kita semua mampu untuk memilih informasi terbaik, untuk mengedukasi diri kita, untuk menambah wawasan kita, maupun untuk mengedukasi orang-orang terdekat kita. Menjelang pemilu 2024, rakyat Indonesia akhir-akhir ini kita disajikan dengan pertunjukan politik yang sungguh luar biasa. Hujatan-hujatan di kalangan elit, di kalangan para penguasa, saling sindir, saling membalas pantun,
mungkin ini adalah fakta yang bisa kita sama-sama saksikan di negara tercinta kita kali ini. Namun, saya berharap bahwa pertunjukan politik yang terjadi hari ini di bangsa kita ini, khususnya dalam waktu 2 bulan terakhir ini, baik kita sebagai anak muda, Gen Z, kaum milenial, maupun orang-orang tua, mari kita gunakan logika akal sehat kita. Gunakan hati nurani kita agar kita tidak terjebak. Pesta demokrasi sudah sering kali terjadi tiap 5 tahun sekali. Tetapi pertarungan politik di pemilu 2024 nanti, saya secara pribadi memandang bahwa mungkin akan jauh lebih kejam dari biasa. Mungkin pemilu di tahun 2024 ini akan berbeda dengan pemilu pada tahun-tahun kemarin. Suasana mungkin akan sedikit lebih berbeda. Kita sebagai rakyat, kita berharap bahwa yang namanya pesta demokrasi harus dirasakan oleh rakyat dalam suasana kegembiraan, dalam suasana kebahagiaan, canda tawa. Itu adalah harapan kita rakyat jelata. Tetapi hal ini mungkin akan tidak kita rasakan ketika kita melihat para penguasa di bangsa ini, elit-elit partai, mereka yang punya jabatan, mereka yang adalah pengamat politik, mulai saling mengadu domba. Sejak bulan Oktober 2023, dunia politik di Indonesia disuguhkan dengan berbagai macam hujatan, dengan berbagai macam sindiran, bahkan terang-terangan para pejabat publik menunjukkan kebobrokan mereka dalam berpolitik yang tidak layak dan tidak pantas untuk diteladani oleh kita, generasi muda, Gen Z, kaum milenial di bangsa ini. Sehingga tadi saya katakan bahwa mari kita gunakan logika akal sehat kita. Jangan sampai kita terjebak. Jangan sampai kita masuk dalam perangkap saudara. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita coba untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Spesial tentang Presiden Joko Widodo. Yang kita ketahui bahwa saat ini, Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Bobi Nasution yang adalah Wali Kota Medan, semuanya sudah mendukung Bapak Prabowo Subianto. Apakah seorang Presiden Joko Widodo akan membuktikan kepada bangsa Indonesia ini bahwa di pemilu 2024 Jokowi akan memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Ataukah akan ada peristiwa lain yang terjadi di bangsa ini? Mari kita simak dulu cuplikan-cuplikan video berikut ini.
Assalamualaikum saudaraku, para sahabatku, para pecinta Air Raja Channel yang berbahagia. Selamat hari Jumat. Mudah-mudahan hari ini kita diberahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ini beberapa hari terakhir ini, belakangan ini, negeri kita memang sedang gonjang-ganjing, diguncang oleh seorang anak kecil bernama Gibran Rakabuming. Lalu ketika hampir semua rakyat itu mempersoalkan itu, Gibran lalu ngomong, saya memang anak ingusan, jadi kenapa takut dengan saya? Hei, saudara Gibran, rakyat tidak pernah takut dengan Anda. Rakyat itu hanya kecewa karena Anda menabrak konstitusi sedemikian rupa, merusak demokrasi yang dibangun oleh bapak bangsa ini, para pendiri bangsa ini dengan berdarah-darah. Ya bagaimana tidak, kalau Anda bukan anak Presiden Jokowi, tidak mungkinlah Anda bisa menabrak konstitusi. Mahkamah Konstitusi bisa sedemikian rupa rusaknya akibat keputusan itu. Keputusan Mahkamah Konstitusi, putusan MK, itulah yang menjadi pangkal persoalan. Jadi bukan karena takut kepada anak ingusan seperti Anda, bukan. Kami tidak pernah takut. Kami ingin berjuang, memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan kebenaran. Yang kami heran adalah begitu mudahnya keluargamu itu membuat skenario yang mematahkan konstitusi negeri ini, menabrak konstitusi. Bahkan menurut Profesor Yusril Issah Mahendra, ada penyelundupan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu. Profesor Denny Indrayana lebih tegas lagi, itu tidak sah putusannya karena pamanmu Anwar Usman yang jadi ketua Mahkamah Konstitusi tidak mengundurkan diri dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut, padahal dia tahu bahwa itu ada benturan kepentingan, ada konflik of interest. Yang saya heran, yang kami heran, rakyat sangat-sangat heran adalah begitu tenangnya kalian setelah merusak konstitusi negeri ini, merusak tatanan hukum tata negara di negeri ini, dan dengan mudahnya sampean Gibran itu mengatakan, tenang Pak Prabowo, tenang Pak, saya sudah ada di sini. Ini yang juga saya heran. Kami heran adalah Prabowo, mantan Danjen Kopassus, pensiunan Letnan Jenderal, itu begitu mudah diperdaya oleh anak kecil seperti Anda. Menurut saya, bahkan menurut beberapa pengamat hukum, pengamat politik, pengamat keadaban, kalimat Anda itu kalimat yang sangat menghina Pak Prabowo, karena seolah-olah Pak Prabowo itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Begitu Anda datang, semuanya selesai. Seolah-olah seperti itu. Itu menghina. Mestinya Pak Prabowo juga marah atau tersinggung, tapi kita nggak tahu bagaimana suasana batin Pak Prabowo. Apakah dia tersinggung tapi didiamkan aja, ditahan, atau bagaimana. Tapi yang paling menarik adalah informasi terbaru yang kita terima bahwa PDIP dan partai PKS itu membuka peluang, membuka opsi untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Kalau PDIP, PKS, ditambah Nasdem, ditambah PKB, itu sudah hampir cukup untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Kalau itu yang terjadi, ya kita tunggu saja. Apakah teman-teman di Dewan berani? Insya Allah kita percaya bahwa
skenario Allah itu maha hebat, jauh lebih hebat dari skenario kalian. Silahkan kalian membuat skenario untuk menguasai negeri ini. Silahkan keluarga kalian membuat skenario untuk tetap berkuasa dan mengangkat negeri ini. Tapi skenario Allah jauh lebih hebat. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ingat itu ayat yang luar biasa. Itu ayat Al-Quran, kalam Allah yang pasti benar. Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya. Apakah benar Jokowi akan dimakzulkan? Apakah PDIP akan bangkit dari diamnya? Selama ini Bu Mega diam. Sehingga banyak orang yang mengira bahwa ini hanya sandiwara. Ini hanya drama. Perseteruan Mega dengan Jokowi hanya drama. Tapi kita tunggu bagaimana Bu Mega bangkit dan memerintahkan kader-kader partainya di DPR RI untuk membuka opsi pemakzulan. Dan itu sudah dilakukan oleh salah satu kadernya. Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Jokowi bermasalah mental serius. Lihat penjelasan si peci merah. Salam Pancasila. Kita akan bahas tentang keluarga Jokowi yang bermasalah secara mental. Ya, kaitannya dengan etika, tata krama, adat, budaya, berbangsa dan bernegara. Ya, yang pertama, ya, Jokowi membiarkan keluarganya melanggar etika, tata krama, adat, budaya demi kepentingannya. Yang pertama. Ya, yang kedua, anak sulungnya Gibran. Ya, Gibran dipaksakan atau memaksakan diri maju Pilpres sebagai cawapres. Ya, padahal dia tahu bahwa usianya belum cukup, alias belum memenuhi syarat. Ya, Jokowi tahu itu. Pamannya tahu, ibunya tahu, adik dan seluruh keluarganya juga tahu, tapi tetap dipaksakan. Tuh, yang kedua. Nah, ketiga, pamannya Gibran. Ya, adik ipar Jokowi. Dia sebagai ketua MK, lembaga tertinggi dan terhormat dalam hal konstitusi atau undang-undang. Ya, sebagai orang yang sangat paham soal hukum konstitusi, harusnya dia melarang atau memberi saran agar jangan dipaksakan, bukannya justru memperlancar dengan mengubah undang-undang yang mengatur tentang cawapres, kan gitu. Ya, sampai-sampai sang paman ini sebagai ketua MK mengorbankan kehormatannya. Ya. 4. Kaisang. Ya, Kaisang ini tiba-tiba jadi ketua umum partai. Ya, yang mana kita semua tahu dalam tata cara tata laksana sebuah organisasi, apalagi partai politik, organisasi paling tinggi ya di Indonesia, itu harus ada proses demokrasinya. Kita semua tidak melihat proses itu. Ya, seperti itu ya. Nah, 5. Bobi Nasution. Ya, dia jelas kader PDIP. Dia bisa jadi wali kota karena PDIP. Ya, dia dukung lawannya PDIP, yaitu Prabowo Gibran. Nggak apa-apa ya, walaupun itu adiknya atau apanya, keluarganya, nggak apa-apa, bebas. Ya, itu hak. Tetapi tata caranya ya harus diikuti. Dia harus mengundurkan diri dari partai yang kemarin memberikan atau membantu dia meraih jabatan itu. Itu etika, tata krama, adat, budaya.
Ya, jadi kesimpulan saya bahwa keluarga Jokowi ini memang bermasalah secara mental. Ya. Penjelasan detailnya di video saya berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Bebas, merdeka. Halo saudaraku Nusantara, kalau milih presiden berpengalamankah dia? Juga rekam jejaknya. Dan harus hati-hati, negeri kita jangan seperti zaman Orde Baru ataupun zaman saya prihatin. Jadi milih presiden harus dengan hati dan logika. Ambil dari Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari Cak Imin, apakah dia beradab? Dia pernah menggulingkan PKB Gus Dur. Dua, Mbah Wowo sama Pangeran, kemanusiaannya saja sudah. Terus yang satunya beradab, tidak ada sama sekali. Nah, yang tiga, Ganjar Mahfud, kemanusiaan yang adil dan beradab, ada yang dilanggar. Dia masuk Pak Eko, maka pilih Ganjar Mahfud, berpegang teguh kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudahlah Erlangga, siapa yang tidak tahu Anda? Anda mendukung Gibran untuk menjadi wakil presiden karena ada kepentingan, bukan? Bilang saja Erlangga. Padahal seingat saya dulu Anda yang paling ngotot mau jadi wakil presiden untuk siap damping Prabowo. Tapi setelah tahu Gibran maju, kok Anda jadi lembek dan kemudian mengalah dengan bocah ingusan ini. Yang jelas Anda mengalah begini karena ada kepentingan toh. Kepentingan di mana Anda takut kasus korupsi minyak mentah itu. Jadi intinya di sini mau tidak mau Anda harus dukung Prabowo dengan Gibran. Karena semua kartu Anda kan dipegang oleh Jokowi. Artinya Anda mendukung mereka supaya di suatu hari nanti mereka menang. Kasus Anda ini tidak akan diusut. Kasus Anda ini akan ditutup oleh mereka. Itu kan tujuan Anda. Sudahlah Erlangga, kami sudah tahu semua jalan pikiranmu. Kawan, kita tahu di era Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, tatanan bernegara di Indonesia menjadi rusak. Negara dikelola untuk memperkaya keluarga dan kroni Soeharto, dikenal dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Rejim Soeharto tumbang berkat gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menuntut dihapusnya praktek KKN. Namun ironi politik saat ini, setelah 25 tahun era reformasi, Presiden Jokowi melakukan praktek KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme kembali merajalela. Berikut bukti dan indikasinya. 1. Korupsi. Setidaknya 6 menteri anggota kabinet Jokowi terbukti korupsi. Idrus Marham, Menteri Sosial, korupsi proyek PLTU Riau. Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, menerima suap dan gratifikasi dari KONI. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, menerima suap ekspor benih lobster. Julian Batubara, Menteri Sosial, menerima suap pengadaan bansos COVID-19. Johnny Plate, Menkominfo, korupsi proyek BTS. Dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, melakukan pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang. Selain 6 menteri yang sudah divonis di atas, sedikitnya ada 5 menteri yang terindikasi korupsi. Mereka belum diproses, belum disidik,
kasusnya masih digantung dan diambangkan, dan mungkin kasusnya dipakai sebagai sandera politik. Kebetulan kelima menteri ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait izin ekspor minyak mentah kelapa sawit. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menerima aliran korupsi BTS. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kasus perizinan usaha pertambangan. Menteri BUMN Erick Thohir maraknya praktek KKN di BUMN. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kasus pembelian 12 jet tempur bekas dari Qatar. 2. Kolusi. Sejumlah pejabat yang dekat dengan Jokowi saat Jokowi menjadi wali kota sekitar tahun 2011 sukses berkarir dan terus mendampingi Jokowi. Mereka antara lain Komandan Kodim Solo, Letkol Agus Subianto. Kini beliau adalah Kepala Staf Angkatan Darat dan calon Panglima TNI. Kapolresta Solo, Kombes Listio Sigit, kini adalah Kapolri. Komandan Lanut Adi Sumarno, Kolonel Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI dan kini Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN. Mereka adalah pejabat yang sukses berkarir karena dekat dan loyal dengan Jokowi. 3. Nepotisme. Jokowi menerapkan nepotisme dengan mengangkat adik iparnya, Anwar Usman, menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian mengupayakan anak sulungnya, Gibran Rakabuming, menjadi wali kota Solo dan kini menjadi calon wakil presiden. Kemudian menantunya, Bobi Nasution, menjadi wali kota Medan. Putra sulungnya, Kaisang Pangarep, menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia. Bahaya laten rezim KKN pernah kita alami di era Soeharto, kini terulang kembali. Bereinkarnasi di era Jokowi. Dan kini menggunakan pasangan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju sebagai kendaraan untuk melanjutkan praktek rezim KKN. Mari kita lawan dan cegah agar rezim KKN tidak bisa berkuasa di Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Penjelasan-penjelasan atau buah pikiran yang disampaikan oleh netizen ini semuanya mengarah pada Presiden Joko Widodo. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video yang saya sajikan ke hadapan pemirsa kita bisa mencerna apakah benar seorang Presiden Joko Widodo ini terlalu naif dalam berkuasa. Apakah benar bahwa rezim Orde Baru akan terjadi kembali di masa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo ini? Apakah benar bahwa seorang Presiden Joko Widodo telah membangun politik dinasti di negara Republik Indonesia ini? Padahal kita ketahui bahwa politik dinasti itu relevan berbicara atau lebih tepatnya di negara kerajaan, bukan di negara Republik seperti Indonesia ini. Karena kekuasaan yang diperoleh itu dipilih oleh rakyat. Banyak sekali argumentasi yang disampaikan oleh netizen saat ini. Mungkin ini yang saya sajikan hanya seberapa saja, tetapi masih banyak yang kita temukan di media sosial, baik itu di YouTube, di Instagram, di Twitter,
di Facebook, di TikTok, dan masih banyak media sosial lainnya. Dengan demikian, di era digital ini, saya berharap bahwa para pemirsa sekalian, kita harus mampu untuk mengedukasi diri kita agar menjadi lebih baik. Jadilah pribadi yang berkualitas. Jadilah pribadi yang berintegritas. Pemilu 2024 tinggal 2,5 bulan. Waktu yang tidak lama lagi. Lagi 1,5 bulan, tahun 2023 ini akan berakhir. Kita akan memasuki tahun 2024. Apakah pemirsa sekalian sudah siap untuk memilih pemimpin untuk menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo ini? Untuk memilih pemimpin, tidak bisa kita hanya turut rame. Tidak bisa kita hanya ikut-ikut tanpa ada niat. Tidak bisa kita dipropaganda atau diiming-iming dengan uang Rp50.000. Tetapi kita memilih pemimpin harus benar-benar kita menggunakan logika akal sehat kita. Karena kita memilih pemimpin itu untuk membangun bangsa ini dari tahun 2024 sampai 2029. 5 tahun lamanya. Jangan hanya karena diiming-iming dengan uang Rp500.000, lantas kita lupa dengan suara hati kita. Apakah uang Rp500.000 itu mampu untuk menghidupkan Anda selama 5 tahun yang akan datang? Tentu saja tidak. Suara hati kita, logika akal sehat kita, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Amat dan sangat mulia. Maka satu suara kita itu sangat mahal, tidak bisa dibayar dengan harta. Jadilah pemimpin yang rasional, yang mampu untuk memilih pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang punya rekam jejak yang baik, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang punya pengalaman. Jangan kita asal pilih, karena asal pilih yang rugi adalah kita sendiri. Cuplikan-cuplikan video yang saya sajikan ini hanya sebagai bahan motivasi kita, untuk menyadarkan kita, untuk mengedukasi diri kita. Tetapi hal yang terpenting adalah niat kita. Apakah kita punya niat untuk membangun bangsa Indonesia ini? Ataukah kita punya prinsip bahwa intinya saya bisa makan pagi, siang, dan malam? Sekali lagi, di tahun politik ini adalah tahun yang panas. Semoga pikiran, hati, iman, dan apapun yang ada dalam diri kita tetap kuat. Tidak terpengaruh atas iming-iming, atas provokasi, atas propaganda, dan rayuan dari siapapun. Khususnya dalam memilih pemimpin di tahun 2024 nanti.
Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Semoga saja cuplikan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang suka dengan video ini, silakan share video ini di link media sosial kalian agar semakin banyak orang yang mengetahui tentang cuplikan-cuplikan video dari saya. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.